Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtima. Oke, kali ini akan membahas setelah kemarin ya, menyinggung tentang Gen Z yang doyan mager. Sekarang gimana caranya Gen Z ini bangkit ya. Bangkit dari tempat magernya dan berusaha untuk produktif, membuat konten atau membuat produk. Di sini entah itu jualan, entah itu cari traffic, entah itu gimana caranya, jangan mager, jangan cuma buka YouTube atau TikTok atau IG ya. Langsung cari cuan gitu. Ini sebenarnya yang diinginkan ya untuk bangsa ini, generasi yang produktif. Jadi gimana ya, ini langkah awalnya ya. Langkah awal ini Sirtiman sarankan agar mereka ini yang jelas ya punya temen ya, sahabat ya, membantu masalah istilahnya cari ide, cari gagasan atau cari ya gimana caranya untuk ngoprek konten deh. Intinya di situ ngoprek konten ya. Idenya nih apa? Gitu. Kalau nggak ada ide, nggak bakal ada jadi konten. Nah sekarang saran Sirtiman coba ya ke ini ya, ke Chat GPT. Di sini pokoknya untuk Chat GPT silahkan di search aja ya, search dicari. Contohnya di sini misalnya lagi membahas ya, di sini dikasih dikasih ini ya, dikasih contoh kayak membuat planner rencana, bisa membuat kuis atau membuat ya apa yang kelihatan bagus di depan kamera bisa, terus psikologi juga bisa. Pokoknya apapun pertanyaannya sama chat GPT nanti akan diberikan jawaban yang kira-kira ya mendekati lah ya, mendekati ya apa yang diinginkan gitu. Nah, di sini ini chat GPT ini selain dijadikan temen ya, cuma dijadiin ya boleh dibilang ini ya guru, tapi juga kita harus punya kreativitas ya untuk mengembangkan entah itu konsepnya, ditambahin konsep atau ditambahin ya gimana caranya biar chat GPT ini paham gitu, lebih paham, lebih lebih apa sih, lebih detail mencari informasi apa yang kita inginkan. Di sini contohnya kayak misalnya ya, kalau pemula kan biasanya bahas tentang konten-konten gratisan ya. Di sini, ini kita contoh misalnya kita coba ya berikan 3 video editing gratisan ya untuk pemula. Di sini untuk pemula ya, untuk pemula. Kita coba hasilnya kayak gimana. Kita enter. Nah, di sini dia merekomendasikan 3 video editing yang gratisan. Yang pertama adalah shortcut, kelebihan kekurangannya dikasih lihat. DaVinci Solve, DaVinci Resolve ya, kelebihan kekurangannya dikasih lihat. HitFilm Express, dan lihat dikasih link downloadnya juga ya, dikasih link downloadnya. Nih sebenarnya ini kan udah cukup. Nah di sini kita tinggal kembangkannya gimana ya, entah itu kita bikin konten reaksi. pertama ya Pertama ya kita coba dulu gimana nih, enak nggak ya, dicoba mungkin direkam ya, setelah itu baru komennya. Setelah dicoba kayaknya gue lebih suka yang nomor 2, nah kayak gitu. Nah, disinilah fungsinya Chat GPT ini menjadi sahabat. Dia ngasih istilahnya garis besar, tinggal kitanya nih mau diarahin kemana gitu. Jadi orang itu akan ya istilahnya saat mereka butuh rekomendasi rekomendasi video editing di gratisan ya dari online, dan mereka istilahnya setelah ngelihat reaksi atau review dari kita, mereka bisa menentukan pilihannya sendiri gitu loh. Nah, di sini yang sebenarnya yang dimau kayak gitu. Cuma kan rata-rata
Ya para generasi yang mager kan ya bingung aja gitu. Karena di sini udah dikasih kemudahan untuk buat konten untuk produktivitas ChatGPT. Ya cuma harus kerja juga pertama mereka harus yang jelas harus ngetik ya. Belajar ngetik. Ada yang kebanyakan handphone nggak bisa ngetik pakai keyboard. Ini sebenarnya ChatGPT juga ada di handphone, cuma nggak rekomen. Kenapa? Ya kalau kerjanya kebanyakan di handphone, nanti ngerusak mata, benar-benar ngerusak mata gitu. Ya selama ini kan ya udah kebiasaan ya nonton YouTube, TikTok, IG. Padahal itu secara nggak terasa ya, itu kualitas matanya berkurang gitu. Nah, apalagi ditambahin kalau kerjaan itu pasti akan lebih lebih memakan waktu yang ngeliatin istilahnya layar. Nah, di sini disarankan sih coba yang layarnya agak besar, entah itu tablet atau monitor atau laptop ya, yang 10 sampai 12 inch, kalau bisa 14. Dan kalau mau kerja yang enak ya pakai monitor yang benar-benar untuk kerja ya. Kayak di sini saya teman pakai yang mungkin ya 24 in, gambarnya udah HD ya 1080. Ya 1080 juga udah cukup ya kalau sekedar cari duit online tuh. Kecuali kalau untuk gaming atau editing yang berat itu mungkin ya harus 2K apa 4K ya 4K yang layarnya. Ya, cuma ini aja udah cukup. Yang jelas itu sebagai langkah awal ya untuk para generasi yang doyan mager ya, mulai bersahabat dengan chat GPT. Ya rata-rata kan mereka mungkin dari mager gimana caranya cari duit cepat, ujung-ujungnya larinya ke ojol, ujung-ujungnya larinya ya kayak gitulah, karena kerjaan susah. Nah di sini mencoba ya gimana caranya dengan kreativitas mereka, dengan ya pokoknya kegigihannya mereka bikin konten sampai menghasilkan uang seperti itu. Entah mereka bikin e-book, entah mereka bikin ya pokoknya novel cerita, entah mereka bikin karangan apapun, yang jelas manfaatkan ya, salah satunya adalah AI untuk membuat konten ini dari chat GPT. Dan ada banyak lagi jenis AI yang lain, dan itu ya silahkan sesuai dengan ya skillnya masing-masing ya. Yang suka gambar ada Leonardo.ai, ada Midjourney. Yang suka foto-foto ya, yang suka bikin website ada website gratis, makanya di search aja di Google butuh apa AI gitu. Kalau untuk tanya jawab ya kayak tadi ada chat GPT atau Google BARD ya Bard. Dan ini sebagai langkah awal untuk misalnya bikin konten tentang ya kan namanya pemula, yang gratis-gratisan dulu istilahnya, biar mereka mencari pemula pemula yang butuh informasi awal banget gitu. Nah nanti dari situ mereka bisa arahkan perdalam. Saat udah dapat misalnya gue pilih dua aja nih, yang nomor dua ada si resolve. Nah yang kedua ini kita bahas detail lagi, entah itu bahasnya bebas-bebas aja sih, pemakaian selama seminggu, pemakaian selama itu apa sih, kreativitas aja gitu. Yang jelas orang butuh uh, ngikutin dari A sampai Z gitu ya. Jangan ya dikit-dikit berhenti, dikit-dikit ganti, dikit-dikit udahan. Nah itulah itu. Kalau udah niat misalnya jadi YouTuber atau buat produk digital, jualan produk digital, ya udah tekunin aja gitu loh. Tekunin. Kalau produk digital ya launching ya, entah itu diratakan atau di luar ada apa, Warrior Plus, di lokal ada ratakan. Ini tinggal bikin aja produk digitalnya dari ChatGPT. Ya pokoknya dengan bantuan yang kerjasama dengan ChatGPT gitu. Ya ini ChatGPT sebenarnya alat ya, alat. Jadi kita emang kalau ngebayangin sertiman zaman dulu tuh apa ya, cari konten ini ya cuma ngandelin Google. Dan sekarang kalau Google kan tahu sendiri ya, terlalu yang ditanya apa ini keluarnya terlalu banyak gitu. Kadang ada ribuan link, kadang ada itu, jadi kita jadi apa sih,
overload ya, banyak yang harus dipilih-pilih, dan di sini dengan chat GPT ini bisa diarahkan gitu ya, diarahkan kita pengen konten yang kayak gimana. Dia kayak seperti virtual assistant aja ya, mencoba mengerti kita gitu. Kadang ya ya dijadikan ketergantungan cuma yang positif gitu loh. Kadang ada yang kebanyakan nanya mulu, jadinya ya jadi bisnisan copas gitu, copy paste sebenarnya. Tapi yang penting konsepnya ya, karena ChatGPT juga kayak promptnya ini kan berdasarkan konsepnya, kita pengennya kayak gimana, nanti sama dia dicarikan hasilnya gitu. Yang penting kita konsepnya nih, kalau bisa detail, kalau bisa dengan contoh, kalau bisa dengan ya pokoknya gimana caranya lah, dilihat dari segala macam. Misalnya saya membuat konten yang seakan-akan saya adalah seorang psikolog, jadi mudah menerangkan ke para murid-murid. Nah, itu bisa. Saya bikin konten seakan saya adalah seorang dokter ahli yang menjelaskan kepada orang umum. Itu bisa. Jadi dia bisa ya istilahnya berperan atau mengambil konten dari sisi atau dari profesi apa yang kita inginkan masukin di promptnya ya. Nah, di sini sebenarnya ini alat ini udah cukup canggih ya, udah cukup canggih, meskipun yang gratisan pun udah cukup canggih itu, nggak perlu yang berbayar. Ada lagi yang berbayar ya. Di sini yang upgrade harganya sekitar ya $20 satu bulan. Ya cuma ini lebih kecepatannya, akses data analisisnya dan lain-lain ini lebih, terus ada fitur gambarnya juga, dan ini ada custom dan lain-lain. Pokoknya ada kelebihannya, cuma harganya $20 per bulan. Nah, ini untuk yang udah istilahnya stabil pendapatannya dari online. Kalau belum pemula, yang gratisan aja. Sirman pakai yang gratisan kok. Dalam artian yang gratisan juga cukup gitu. Sirman biasanya butuh cuma garis besar aja, selebihnya ya Sirman yang pakai 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 pemikiran sendiri gitu. Biasanya kita butuh garis besar ya. Kadang kalau nggak ada garis besarnya tuh konten itu kayak ini bisa 50, istilahnya 50 poin tuh. Cuma kadang chat GPT bisa pilihin mana yang lebih menarik di antara 50. Jadi bisa disortir sama dia. Sedangkan kalau kita ini kadang sebagai manusia kadang mau nyortir sayang semua gitu. Nah, disinilah karena ini AI mesin, kalau disuruh nyortir ya nyortir gitu. Dicari nanti mana yang terbaik. Kalau orang kan kadang punya hati, punya pikiran, kadang sayang disuruh sortir, sayang lah gitu. Nyari idenya susah gitu. Ya cuma kan jadinya nggak kelar-kelar kalau kayak gitu, nggak jadi satu produk istilahnya. Di sini ya untuk mulai istilahnya diarahkan untuk kita nih tampil ya, personal branding, tampil di sosial media, sebenarnya itu tampil di YouTube, IG atau TikTok itu cuma sekedar personal branding aja gitu. Kadang orang mikirnya terlalu berat, aduh jadi YouTuber, gua nggak bakat jadi YouTuber. Bukan masalah bakat nggak bakat, kalian harus cari mata memandang ya buat bisnis kalian, cari pelanggan, cari orang-orang yang bisa, yaitu kalian menjadi inspirasi buat mereka gitu. Kalau nggak begitu ya gimana gitu, jadi kayak YouTube itu seakan-akan berat gitu ya. Ya di sini emang berat atau enggaknya yang tergantung ya, kalau udah terbiasa ya, hal yang seharusnya berat bisa nggak jadi berat gitu loh, asal terbiasa ya, udah biasa gitu. Ya kayak misalnya kita ngangkat karung aja, kalau nggak biasa mungkin berat, cuma kalau udah kerja mungkin udah terbiasa, awalnya mungkin nggak kuat, lama-lama dia udah kakinya udah kuat, ngangkatnya juga udah nggak gesit. Ya, seperti itulah, segala sesuatunya butuh proses. Dan ya pokoknya generasi yang mager ini ya, yang nggak doyan baca buku, yang kerjanya nonton YouTube, TikTokan sama IG ini, agar segera
mulai ya produktivitas. Jangan nggak harus ngambil profesi ojol gitu loh. Ojol emang mengdapetin duit harian, cuma kalian harus punya bisnis, kalian harus istilahnya harus cari duit yang gede, yang besar gitu loh. Biar apa? Ya biar di masa depan kehidupan kalian itu lebih baik gitu loh. Ya bisa inilah, ya bisa dibandingkan lah ya, kalau misalnya ojol sehari dapat 300, sebulan 1 juta, ya mungkin 5 juta ya, cuma kan tetap aja gitu, tetap aja kalau 5 juta ini zaman sekarang kalau kayak supermarket ini nggak, ya mungkin 3 kali kesana juga udah habis gitu loh. Makanya ya ujung-ujungnya ngirit makan, ngirit segala sesuatunya, dikurangin, jadinya gizi dikurangin, makannya apa, vitamin nggak ada, soalnya kerjanya lembur, kehujanan, kepanasan, jadinya sakit, itu keluar biaya lagi. Di sini ya harus mulai membangun fondasi. Buat apa? Buat finansial nanti jangka panjang gitu. Salah satunya adalah mencari, ibaratnya kayak apa ya, entah itu senjata ya, mungkin dengan ChatGPT ini kayak senjata ya. Disarankan ChatGPT. Nanti kalau mau yang AI yang gambar, ada macam-macam lah, ada ya bisa ke Canva gitu ya. Canva juga udah ada yang AI yang bergambar ya. Bisa ke Canva, ini mau bikin presentasi apa aja bisa, mau bikin thumbnail, mau bikin ebook cover, bikin header website, bisa semua. Ini Silverman udah bikin semua. Nah di sini untuk yang mau ditanya silahkan ya, jangan lupa untuk jempolnya guys. Sampai jumpa di video berikutnya, goodbye.